Bulan Maret dan April ini bulan yang ditunggu-tunggu untuk para investor yang mengejar dividen. Nah, pertanyaannya kira-kira saham-saham apa saja yang membagikan dividen yang besar? Stay terus di video ini, tonton video ini sampai selesai. Lagi dengan saya Eros Perwita di channel The Investor, channel yang akan mengupas tentang dunia pasar modal. Teman-teman sekalian, pada video kali ini saya ingin memberikan sharing tentang perusahaan-perusahaan yang membagikan dividen yang paling besar di tahun kemarin. Cuman sebelum itu teman-teman sekalian, bagi Anda yang sudah menonton video ini dan belum subscribe channel ini, maka subscribe dulu. Subscribe channel ini, aktifkan notifikasi, dan tonton video saya ini sampai selesai. Sampai selesai teman-teman sekalian ya. Nah, sebelum kita bahas perusahaan mana saja yang memberikan dividen yield yang besar di tahun kemarin, nah kita harus tahu dulu nih apa itu dividen. Nah, kalau apa itu dividen ataupun tentang income saham sendiri, teman-teman bisa nonton video saya yang saya upload beberapa waktu yang lalu yang berjudul Pilih Dividen atau Capital Gain. Ya, ada linknya ada di deskripsi di bawah ini. Jadi teman-teman bisa tonton video itu dulu sebelum teman-teman lanjutkan nonton video ini. Nah, gampangnya teman-teman sekalian, dividen itu adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan jumlah saham yang dimiliki. Jadi kalau misalkan nih teman-teman punya saham PT ABC itu 1000 lot dengan 10 lot, ya pasti Anda akan mendapatkan dividen lebih banyak yang 1000 lot dibandingkan hanya 10 lot. Biasanya dividen ini dibagikan oleh perusahaan-perusahaan yang berhasil mencetak laba bersih, teman-teman sekalian. Kalau perusahaan itu ternyata tidak menghasilkan laba bersih tetapi rugi bersih, maka kemungkinan besar perusahaan tersebut tidak membagikan dividen. Atau bisa jadi perusahaan yang rugi tersebut tetap membagikan dividen dari laba bersih tahun sebelumnya. Teman-teman sekalian, ada beberapa rasio yang Anda harus pahami kalau misalkan Anda berinvestasi saham hanya untuk mendapatkan dividen ini. Yang pertama adalah dividen payout ratio. Nah, dividen payout ratio ini menunjukkan persentase seberapa besar dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham dibandingkan dengan jumlah laba bersih yang sudah dihasilkan. Nah, rumusnya adalah seperti berikut teman-teman sekalian, bisa Anda lihat di dalam gambar. Dividen payout ratio itu memiliki rumus, yaitu jumlah dividen yang dibagikan dibagi laba bersih yang dihasilkan dikalikan 100%. Jadi misalkan nih perusahaan ABC ini memiliki laba bersih 50 miliar rupiah dan hasil dari RUPS menyebutkan dividen yang akan dibagikan sebesar 10 miliar rupiah. Jadi dividen payout ratio-nya adalah sebesar 10 miliar dibagi 50 miliar dikalikan 100%, yaitu 20%. Nah, jadi di dalam gambar tersebut, di dalam contoh tersebut digambarkan nih, dari 50 miliar, 10 miliar yang dibagikan dalam dividen, berarti dividen payout ratio-nya itu 20%. Jadi 20% dari laba bersih yang dihasilkan akan dibagikan dalam bentuk dividen. Nah, teman-teman sekalian, dalam contoh tersebut berarti hanya 20% yang dibagikan dividen nih. Lalu sisanya kemana? Sisa dari laba bersih yang tidak dibagikan dalam bentuk dividen tersebut itu akan ditahan perusahaan untuk mengembangkan usahanya. Jumlah yang ditahan tersebut itu nanti akan dicatat dalam neraca dalam bentuk saldo laba ditahan. Ya, jadi perusahaan menghasilkan laba bersih, sebagian dibagikan dalam bentuk dividen, sebagian nanti digunakan untuk mengembangkan perusahaan tersebut, ya, dan itu dicatat sebagai saldo laba yang ditahan. Kemungkinan besar kan perusahaan akan bisa berekspansi kalau dia memiliki laba bersih, ya, laba bersih tersebut yang nanti akan menjadi saldo laba ditahan dan itu akan masuk dalam equity. Makanya tiap perusahaan yang menghasilkan laba bersih itu pasti equity-nya akan terus bertambah dan terus tumbuh. Kemudian rasio yang kedua yaitu dividend yield ratio, yaitu perbandingan antara jumlah dividen per sahamnya dibandingkan dengan harga sahamnya, teman-teman. Nah, dividen yield ratio ini memiliki rumus seperti berikut. Bisa Anda lihat dalam gambar. Dividen yield ratio memiliki rumus dividen per share dibagi dengan harga saham dikalikan 100%. Nah, untuk itu teman-teman sekalian, teman-teman harus mengetahui dulu nih dividen per share-nya itu berapa. Nah,
Nah, jadi dividen per share sendiri juga memiliki rumus, yaitu jumlah dividen yang dibagikan dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Jadi kita ambil contoh misalkan nih, dalam rapat umum pemegang saham PT ABC, dividen yang dibagikan sebesar 500 juta rupiah dan jumlah saham PT ABC yang beredar adalah sebanyak 1 juta lembar saham. Harga saham PT ABC saat itu adalah 8.000 per lembar saham. Jadi kalau kita ingin menghitung dividen per share-nya, yaitu 500 juta dibagi 1 juta, yaitu kita dapat hasil 500. Jadi dividen per share dari perusahaan PT ABC adalah sebesar 500. Kemudian setelah kita mengetahui dividen per share-nya, maka kita bisa menghitung dividen yield rasionya, yaitu 500 dibagi dengan 8.000 dikalikan 100%. Jadi kita dapat angka, yaitu dividen yield rasio dari PT ABC adalah sebesar 6,25%. Nah, dividen yield rasio ini yang biasanya digunakan untuk teman-teman yang sudah berinvestasi jangka panjang yang mengharapkan hasil dari dividen. Nah, teman-teman sekalian, selain Anda harus mengetahui rasio dari dividen tersebut, teman-teman sekalian, nah, teman-teman juga harus mengetahui tanggal-tanggal penting dalam dividen. Menurut saya, Anda cukup mengetahui 3 tanggal ini, yaitu cum date, ex cum date, dan payment date. Nah, cum date atau cum date itu adalah tanggal penentuan investor yang berhak mendapatkan dividen karena memegang saham pada hari itu. Jadi jelas teman-teman sekalian, kalau Anda ingin mendapatkan dividen pada suatu saham, pastikan Anda memiliki saham tersebut di hari cum date. Kemudian ex cum date sendiri itu adalah hari di mana cum date tersebut telah berakhir. Jadi misalkan nih teman-teman sekalian, Anda ingin mendapatkan dividen dari saham PT ABC. Nah, pastikan Anda memiliki saham ABC tersebut di hari cum date. Walaupun besoknya itu Anda menjual saham tersebut, itu Anda tetap akan mendapatkan dividen. Nah, biasanya sehari setelah hari cum date itu namanya hari ex cum date atau hari berakhirnya cum date tersebut. Kemudian teman-teman sekalian, ada juga namanya payment date, ya, yaitu hari pembayaran dividen. Jadi sudah dipastikan ketika Anda sudah memiliki saham tersebut di hari cum date, maka besoknya misalkan Anda jual saham tersebut, maka di hari payment date tersebut Anda akan menerima pembayaran dari dividen saham tersebut. Jadi misalkan nih, saya ambil contoh, PT ABC mengumumkan bahwa cum date itu pada tanggal 1 Maret 2019. Nah, biasanya setelah cum date tersebut akan diikuti dengan hari ex cum date, yaitu tanggal 2 Maret 2019. Misalkan Anda baru beli saham PT ABC ini tanggal 2 Maret 2019, walaupun Anda hold sampai 1 tahun kemudian, maka Anda tetap tidak akan mendapatkan dividen di tahun 2019 ini. Nah, beda kalau misalkan nih, Anda di akhir Februari baru beli saham PT ABC ini, walaupun nanti tanggal 2 Maret 2019 Anda jual saham ini, Anda tetap akan mendapatkan dividen dari perusahaan PT ABC ini. Nah, setelah itu Anda tinggal menunggu nih di hari pembayarannya atau payment date-nya. Di payment date tersebut, di dalam rekening saham Anda akan mendapatkan uang cash, yaitu hasil dari pemberian dividen perusahaan ABC tersebut. Oke, dari sini teman-teman sudah cukup jelas ya, yaitu tentang dividen ratio dan hari mengenai pembayaran dividen. Nah, selanjutnya, kira-kira saham apa saja nih yang memberikan dividen terbesar atau dividen yield terbesar tahun 2018 kemarin? Nah, di Bursa Efek sendiri teman-teman sekalian itu ada indeks yang memberikan list tentang 20 saham pemberi dividen terbesar, yaitu IDX High Dividend 20. Ya, jadi teman-teman bisa masuk ke dalam websitenya Bursa Efek Indonesia, idx.co.id, kemudian Anda bisa searching indeks dan Anda pilih IDX High Dividend 20. Ya, yaitu 20 perusahaan-perusahaan pemberi dividen terbesar. Indeks ini cukup baru teman-teman sekalian, jadi baru diluncurkan tanggal 17 Mei 2018 kemarin. Cuman dengan adanya indeks ini teman-teman nggak perlu pusing harus melihat laporan keuangan satu persatu kira-kira mana saja yang memberikan dividen terbesar. Nah, Anda cukup melihat dari indeks ini, IDX High Dividend 20.
Nah, di sini teman-teman sekalian, saya akan menunjukkan pemberi dividen terbesar tahun 2018 kemarin. Anda bisa lihat pada gambar berikut. Ini adalah 5 emiten dengan dividen yield terbesar tahun 2018 kemarin. Memasuki posisi kelima yaitu BJTM. Kode emiten BJTM atau Bank Daerah Jawa Timur atau Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Di tahun kemarin payout dari BJTM ini sebesar 52,5% dengan dividen yield itu sebesar 6,13%. Kemudian posisi yang keempat yaitu LPPF atau Matahari Department Store. Perusahaan ini memberikan dividen payout ratio sebesar 66,98% dengan dividen yield 7,72%. Kemudian urutan ketiga yaitu PTBA atau atau Tambang Batubara Bukit Asam. Perusahaan ini memberikan dividen payout sebesar 70% dengan dividen yield itu 8%. Dan nomor 2 yaitu ADRO atau Adaro Energy dengan dividen payout sebesar 52,55% dengan dividen yield 8,64%. Dan yang paling tinggi tahun 2018 kemarin yaitu ITMG atau Indo Tambang Raya Megah. Ya, perusahaan ini memberikan dividen payout sebesar 89,38% dengan dividen yield 14,88%. Nah, teman-teman sekalian, tadi adalah 5 emiten pemberi dividen terbesar di tahun 2018 kemarin. Di tahun 2019 ini tentunya jumlah dividen yang akan dibagi harus menunggu RUPS dulu, karena memang pembagian dividen harus disetujui oleh para pemegang saham. Cuman dari 5 emiten tersebut bisa dijadikan acuan nih, kira-kira di tahun ini perusahaan tersebut bisa membagikan dividen yang mungkin hampir sama dengan tahun kemarin. Oke teman-teman sekalian, itu sekilas video dari saya pada kali ini yang membahas tentang 5 emiten pemberi dividen terbesar tahun 2018 kemarin. Nah teman-teman sekalian, jangan lupa untuk menonton video saya yang lain. Teman-teman bisa masuk ke dalam playlist dalam channel ini. Anda bisa pilih kategori mana yang Anda pilih dan Anda tonton video tersebut, karena biasanya video saya antara video yang satu dengan video yang lain itu saling berhubungan. Dan teman-teman sekalian, kalau Anda yang menginginkan ebook analisa saham 15 saham pilihan, nah Anda bisa pesan melalui email ke saya, yaitu email ke erose.perwita@gmail.com, dan jangan lupa cantumkan subjek pemesanan ebook analisa saham. Ya, Anda bisa tonton video saya sebelumnya yang berjudul Kinerja 15 Emiten Pilihan. Linknya ada di deskripsi berikut. Jangan lupa share video ini ke teman-teman Anda yang lain. Klik menu share pada kolom menu di bawah video ini, copy linknya, dan Anda bisa bagikan ke teman-teman Anda. Jangan lupa untuk berkomentar. Tunggu video saya selanjutnya dan salam pasif income.